Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. PT Buri Pariwara 5 dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode ketiga, Panji Kebesaran. Panji Kebesaran. Apakah kalian semua siap mempertahankan negara kita? Siap. Apakah kalian bersedia mati untuk kerajaan kita? Bersedia. Hidup kerajaan Dharmasraya! Perlumu datang kemari. Saya ingin minta tolong Mak Rompang. Apa itu? Sekarang ini saya mengalami kegagalan berturut-turut. Kegagalan apa? Ki Rekso tidak bisa saya bunuh karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang di mana kelemahan ilmu kebal Ki Lura Lubuk Mentilin itu. Lalu Batara pun gagal saya bunuh. Sedangkan Wulandari tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya. Tolonglah saya, Mak Rompang. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Naskah buah karya Asmadi Syafar.
Seri yang ke-10 ini didukung oleh para pelaku: Tato sebagai Mandita, Ivon Rose sebagai Wulandari, Ferry Fadli sebagai Batara, Naryo sebagai Kisabrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, sekembalinya Batara, Gandini dan Parma disambut meriah oleh Kirekso dan komandan-komandan pasukan yang lain. Karena mereka menganggap bahwa Batara, Gandini dan Parma sudah berhasil menghancurkan orang-orang Singosari yang coba menyelusup ke daerah mereka. Padahal orang-orang yang dihancurkan itu adalah orang-orang suruhan Kisabrang yang dipersiapkan untuk membunuh Batara. Kejadian itu membuat Kisabrang kecewa. Namun kekecewaan itu tidak diungkapkan pada siapapun. Dia pendam sendiri dalam hatinya. Wulan, kamu belum tidur? Belum. Kang Mandita dari mana? Dari rumah Purnala. Aku baru saja belajar menunggang kuda di sana. Malam-malam begini? Iya. Kalau kita menjadi seorang prajurit, harus bisa menunggang kuda siang atau malam. Aku tadi bersama-sama dengan Batara di sana. Ah, Kang Batara? Iya. Ada dia? Ada. Sejak kemarin malam, Batara sudah berada kembali di desa ini. Dari mana dia? Baru pulang dari tugas pengintaian. Batara itu hebat. Dia bukan saja bisa melaksanakan tugas itu, tapi bahkan dia dapat menghancurkan musuh-musuhnya. Kenapa Kang Batara tidak menemuiku? Mungkin dia sibuk. Kalau begitu, besok aku akan datang ke alun-alun. Pasti Kang Batara ada di sana. Sudah sesiang ini aku berdiri di sini. Kang Batara belum juga tampak. Padahal kakakku bilang Kang Batara sudah berada kembali di desa ini. Ayo bubar, bubar. Kang Batara benar-benar tidak ada. Aku malu menanyakannya pada kakakku. Nanti dia curiga. Sudah lama? Oh, Kang Purnala? Sudah lama? Ya sudah. Aduh, dia lagi. Maaf, saya juga sudah melihat kamu sejak tadi. Tapi saya tidak bisa meninggalkan latihan. Celaka, dia menyangka aku menungguinya. Tidak apa-apa kan? Tidak. Besok kalau kemari, datanglah seperti sekarang ini. Pasti saya sedang istirahat latihan. Aduh, dia salah sangka. Dia kira aku menemuinya. Padahal aku mencari Kang Batara. Ya? Kenapa? Besok, kalau mau datang kemari, datanglah seperti sekarang ini. Supaya kamu tidak lama menunggu saya. Mungkin saya besok tidak kemari. Saya harus membantu Mak di rumah. Oh, begitu? Iya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, besok sore saya akan datang ke rumahmu. Ya? Besok sore tunggu saya ya. Aduh, bagaimana caranya aku menolak? Betul-betul bingung aku. Bulan, tunggu. Kang Batara. Wulan? Wulandari? Kang Batara. Kamu dari mana? Dari rumah Kang Batara. Dari rumahku? Tapi saya tidak berani mampir. Saya malu. Saya mencari Kang Batara. Saya rindu, Kang. Saya takut.
Saya takut kalau Kang Batara tidak pulang lagi ke desa ini. Aku pasti pulang kemari. Karena kekasihku ada di desa ini. Dan aku baru saja pulang 2 hari yang lalu kok. Tapi kenapa Kang Batara tidak menemuiku? Aku takut kehilangan. Aku takut Kang Batara tidak mau menemuiku lagi. Sebenarnya sejak kemarin aku ingin menemuimu. Tapi aku letih sekali. Karena aku setiap malam berlatih menunggang kuda. Kamu mau kemana sekarang, Wulan? Terserah Kakang mau membawa aku kemana. Wulandari dan Batara berjalan melewati sawah-sawah yang menghijau, menuruni lembah-lembah yang subur. Lalu mereka menyeberangi sungai-sungai kecil yang jernih airnya. Keduanya membisu, sementara Batara menggenggam jari jemari kekasihnya. Sementara itu pula di kejauhan, Ki Sabrang memperhatikan kedua remaja itu. Tapi Ki Sabrang tidak berani menghadang mereka. Tampaknya laki-laki tua itu mulai takut berhadapan dengan Batara. Setelah Batara dan Wulandari hilang di balik bukit-bukit kecil, Ki Sabrang menarik nafas panjang. Di wajahnya tergurat kekecewaan yang sangat mendalam. Lalu laki-laki yang umurnya telah sampai di ambang senja itu melangkah kontai menuju perbatasan desa. Wah, Ki Sabrang. Waduh, sudah lama sekali Ki tidak mampir lagi di penginapan ini. Wah, buruk bocah. Bahkan sangat buruk. Wah, kenapa harus buruk Ki Sabrang? Nasibku bocah. Nasibku yang buruk. Ki Sabrang. Aku tidak percaya kalau orang seperti Ki Sabrang akan bernasib buruk. Tidak mungkin Ki. Baju Ki Sabrang terbuat dari bahan yang mahal. Uang Ki Sabrang sangat banyak. Kekayaan Ki Sabrang berlimpah ruah. Mana bisa Ki, orang seperti Ki Sabrang itu bernasib buruk. Uang Ki, uang yang menentukan nasib seseorang di zaman sekarang ini Ki. Tapi kenyataannya tidak begitu bocah. Sudahlah, aku ingin cepat-cepat merebahkan diriku. Aku ingin istirahat. Oh, kalau soal istirahat Ki, wah, di penginapan inilah tempatnya Ki. Ki Sabrang mau istirahat 1 minggu, boleh. 2 minggu juga boleh Ki. Bahkan lebih dari 1 bulan pun, wah, boleh sekali Ki. Kamar Ki Sabrang tetap di kamar yang dulu. Tidak pernah saya sewakan kepada orang lain Ki. Aku tidak akan sampai besok di penginapanmu ini. Loh? Tengah malam nanti aku sudah harus meneruskan perjalananku. Kenapa harus tengah malam Ki? Kenapa tidak besok pagi saja? Aku ada urusan penting, Pucah. Waduh. Urusan yang bisa merubah nasibku ini. Wah, aku benar-benar tidak percaya, Ki. Kalau Ki Sabrang mengalami nasib buruk. Nanti malam bangunkan aku. Kalau aku tertidur, Pucah. Wah, ya. Tidak usah khawatir, Ki. Wah, aneh. Orang sekaya Ki Sabrang masih juga mengalami nasib buruk. Nasib buruk apa yang melanda dia? Kudaku sudah siap, Pucah. Sudah, Ki. Terima kasih atas kebaikanmu, Pucah. Aku berangkat. Iya, hati-hati Ki. Malam ini gelap sekali. Iya. Hup, hup. Ya. Ki Sabrang menunggang kudanya. Dia larikan kuda itu perlahan-lahan sehingga bunyi telapak kaki kuda memecah kesunyian malam. Ki Sabrang menuju arah ke selatan, ke hulu sungai Tembesi, tempat Mak Rompang bersemayam. Di dalam perjalanan itu, pikiran Ki Sabrang selalu pada Wulandari. Apa sebenarnya yang membuat dia tidak bisa mendapatkan Wulandari? Apa sebenarnya kekuatan gadis itu, dan bagaimana menaklukkannya? Bahkan kadang-kadang, wajah Batara dan wajah Purnala menyelingi lamunan itu.
wajah dua orang yang kini dibencinya, karena mereka inilah yang menjadi pengganjal bagi Ki Sabrang. Namun kalau terbayang oleh lintah darat itu, wajah laki-laki tua yang selalu menolong keluarga Diro, maka perasaannya menjadi ciut. Dia menjadi takut karena laki-laki tua yang tidak lain adalah Ki Mujur itu muncul tiba-tiba dan hilang secepatnya. Ketika bintang kejora sudah terbit di sebelah timur, maka Ki Sabrang mulai memacu kudanya agak kencang karena hari sudah terang tanah. Hari sudah menjelang pagi. Jalan yang dilaluinya sudah mulai tampak samar-samar. Ketika Ki Sabrang meninggalkan penginapan tadi, Batara pun baru pula pulang dari tempat Purnala untuk berlatih naik kuda. Batara pulang bersama Mandita, kakak Wulandari. Ketika mereka sampai di depan rumah Yati, keduanya tertegun. Mereka melihat samar-samar sesuatu di halaman rumah itu. Kau lihat di halaman rumah Yati itu? Iya, seperti seseorang sedang berdiri menghadap ke rumah Yati. Aku yakin, pasti yang berdiri itu perempuan. Pakaiannya putih-putih. Aku akan nyalakan obor ini. Nyalakanlah. Hah? Hilang. Tidak ada siapa-siapa. Aneh. Mandita tidak melihat apa-apa. Sedangkan aku masih melihat perempuan itu berdiri di halaman rumah Yati. Kini kedua orang itu berpisah. Mandita memberikan obornya kepada Batara. Lalu dia melangkah masuk ke halaman rumahnya yang terletak persis di sebelah rumah Yati. Sedangkan Batara masih berdiri di tempat semula. Dia masih memandang perempuan yang berdiri di halaman rumah Yati. Dia yakin bahwa yang dia lihat itu adalah Yati. Bahkan kini Yati memalingkan mukanya ke arah Batara. Yati, wajahnya pucat. Aku yakin dia bukan Yati yang dulu. Dia pasti sudah berubah dunia. Dunianya bukan lagi dunia yang tempat aku berdiri ini. Dunianya sudah dunia para arwah. Karena Mandita sudah tidak bisa melihatnya. Sedangkan aku masih bisa melihat dengan mata hatiku. Oh, kasihan gadis ini. Kenapa dia sampai begini? Pasti dia mati tidak wajar. Siapa yang menganiayanya? Oh, nah, sekarang dia seperti bicara padaku. Tapi aku tidak mendengarnya. Aku akan coba bersemedi. Aku akan bicara dengan dia melalui batinku. Kau bernama Yati kan? Iya, aku Yati. Kau kenal dengan aku kan? Iya, kau Batara. Kau tidak bermaksud jahat kan padaku? Tidak. Kenapa kamu berdiri di halaman rumahmu itu, Yati? Aku ingin pulang ke rumahku. Tapi kedua orang tuaku seperti tidak mengenal aku lagi. Mereka diam saja. Padahal aku sudah memanggil-manggilnya dari tadi. Mereka tidak mendengar panggilanmu? Mereka memang tidak lagi mendengar panggilanku. Mereka tidak mengenal lagi suaraku. Maukah kau menolongku, Batara? Apa yang bisa aku bantu? Kenapa kamu sampai begini? Aku sedang dikurung di bawah air terjun, di hulu sungai Tembesi. Tolong lepaskan aku. Siapa yang mengurungmu? Oh, dia hilang. Aku harus menolong dia. Aku harus pergi ke hulu sungai Tembesi untuk melepaskannya. Kang Batara tidak ada di antara orang-orang yang berlatih itu. Padahal dia bilang padaku bahwa dia hanya pergi untuk 1 minggu. Mereka sudah selesai latihan. Lebih baik aku pulang sebelum Kang Purnala melihatku berdiri di tepi alun-alun ini. Celaka. Kang Purnala sudah berdiri di belakangku. Dia tersenyum. Sudah lama menunggu saya? Saya... Mari kita ke sana. Di bawah pohon itu. Di sini panas sekali. Maaf Kang Purnala, saya mau pulang. Loh, pulang? Kita belum... Saya harus pulang. Saya harus membantu kedua orang tua saya di rumah. Baiklah. Nanti sore saya datang ke rumahmu. Permisi Kang. Iya.
Wulan, aku tidak mau kamu begitu. Aku jadi malu. Aku tidak menunggu dia, Kang. Aku tidak mencari Kang Purnala. Aku hanya ingin melihat orang-orang berlatih. Kau jangan membohongi aku, Wulan. Aku tahu kau selalu menunggu Purnala bila dia sudah selesai latihan siang hari. Aku setuju bila kau menjalin hubungan dengan dia. Dia baik. Purnala adalah sahabatku. Bahkan guruku dalam hal menunggang kuda. Nah, tolong jangan membuat aku malu. Sore ini dia akan datang. Temui dia. Aku... Sudahlah. Itu dia datang. Temui dia. Aku masuk dulu. Kamu murung sore ini, Wulan. Kamu sakit? Tidak. Boleh saya duduk di amben ini? Boleh. Mandita mana? Ada. Sebentar saya panggilkan. Tidak usah. Saya kemari hanya ingin menemui kamu. Tapi saya... Duduklah di sini. Ada yang ingin saya bicarakan padamu. Aduh, dia mau bilang apa padaku? Wulan. Iya? Saya ingin bilang... Tapi kamu jangan marah ya. Aduh, pasti dia mau bilang. Saya mencintai kamu, Wulan. Benar dugaanku. Dia pasti mau bilang itu. Sulit aku bicara. Dia sahabat kakakku. Tapi aku tidak mencintai dia. Dia hanya salah duga saja. Kenapa kamu diam, Wulan? Aku harus bilang bahwa aku tidak mencintainya. Agar dia tidak mengejar-ngejar aku lagi. Agar dia tidak datang-datang lagi ke rumah ini. Kata orang, kalau seorang gadis menerima cinta seorang pemuda, dia akan diam. Iya kan? Saya sebenarnya... Tidak usah kamu bilang. Saya sudah tahu apa yang akan kamu katakan. Kalau aku bilang bahwa aku adalah kekasih Kang Batara, pasti mereka akan bentrok. Sedangkan mereka sama-sama tergabung dalam satu pasukan di desa ini. Aku harus mencari alasan yang lain. Sebenarnya saya belum berniat untuk mencintai dan dicintai. Saya masih kecil. Kamu tidak usah mencari-cari alasan, Wulan. Dari matamu, saya sudah mendapat jawabannya. Dia salah sangka lagi. Saya puas. Saya bahagia sore ini. Karena saya sudah menemukan jawabannya dari sikapmu. Dari matamu. Nah, sebentar lagi saya dan kakakmu akan berlatih naik kuda. Kalau kamu mau ikut, ayo. Akan saya ajarkan kamu menunggang kuda. Terima kasih. Saya tidak berani menunggang kuda. Sebaiknya kamu harus bisa menunggang kuda. Siapa tahu kan, suatu saat kamu akan ikut berperang. Seperti Gandini, anak Kilura. Menurut saya, perang adalah pekerjaan laki-laki, bukan pekerjaan perempuan. Perang untuk membela negara. Siapapun boleh. Tidak harus laki-laki saja. Aku sudah sampai di hulu sungai Tembesi ini. Aku sudah sampai di air terjun sungai Tembesi ini. Pasti air terjun ini yang dimaksud oleh Yati. Di mana Yati dikurung? Dan siapa yang mengurungnya? Hah? Ki Sabrang. Ki Sabrang berdiri di atas batu itu. Dia tidak boleh melihatku. Apa kerja lintah darat itu di sini? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Batara bila ia mencoba masuk ke dalam air terjun di hulu sungai Tembesi itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ketiga, Panji-Panji Kebesaran, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.